Gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap jaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan video kali ini adalah tentang cara sederhana memahami peta perubahan. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan itu adalah abadi. Senang ataukah tidak senang, terima ataukah tidak terima, perubahan itu akan selalu menghampiri kita. Walaupun demikian, gengs, perubahan itu selalu ada penyebabnya. Perubahan tidak mungkin terjadi tidak ada penyebabnya. Apa penyebab terjadinya perubahan? Dinamika perubahan ini muncul. Bisa jadi penyebabnya adalah adanya pergeseran teknologi. Misalkan di industri telekomunikasi, saat ini dominan semua negara menggunakan teknologi 4G. Namun dengan diketemukannya teknologi telekomunikasi 5G, maka saat 5G nanti diterapkan akan menimbulkan gelombang perubahan yang luar biasa. Selain itu, gengs, dinamika perubahan bisa jadi penyebabnya adalah adanya turbulensi ekonomi. Bila geng masih ingat kejadian krisis ekonomi tahun 98, itu penyebabnya adalah adanya pergolakan nilai tukar bat Thailand. Pergolakan nilai tukar bat tidak hanya berhenti di negara Thailand aja, namun berefek ke negara-negara Asia lainnya sehingga menimbulkan krisis ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Krisisnya cukup parah. Nah, jadi turbulensi ekonomi di suatu wilayah itu tidak berhenti di wilayah tersebut aja. Itu akan menular ke wilayah yang lainnya yang menimbulkan berbagai gelombang perubahan. Dinamika perubahan bisa jadi penyebabnya adalah adanya arah kebijakan baru dari regulator. Regulator dalam hal ini bisa pemerintah dan badan-badan institusi-institusi yang dimiliki pemerintah. Misalkan kalau sebelumnya industri tertentu boleh dimonopoli, dirubah menjadi pasar bebas. Arah kebijakan baru ini adalah awal terjadinya perubahan yang akan diikuti oleh berbagai perubahan yang lainnya. Dinamika perubahan, gengs, bisa juga penyebabnya adalah semakin meluasnya kesadaran untuk lebih memproteksi alam. Nah, ini juga akan memunculkan perubahan. Sebagai ilustrasi aja, gengs, semakin membesarnya kesadaran bahwa pemakaian plastik itu berakibat buruk terhadap lingkungan. Maka kesadaran yang membesar ini akhirnya menggulirkan sebuah perubahan ke arah perubahan yang lainnya. Dan, gengs, dinamika perubahan bisa juga disebabkan karena adanya penyakit pandemik sebagaimana COVID-19. Nah, setiap perubahan, apapun itu penyebabnya, itu akan menggulirkan banyak perubahan yang lainnya. Bahasa saya adalah perubahan apapun penyebabnya, itu akan menimbulkan berbagai gelombang baru perubahan yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita bicara konteksnya dalam dinamika bisnis adalah, apakah sebagai pelaku bisnis, kita mampu mengendarai perubahan tersebut, mampu mengelola perubahan tersebut, mampu memanfaatkan perubahan tersebut, ataukah justru sebaliknya, kita menjadi korban dari perubahan tersebut. Artinya menjadi korban dari perubahan tersebut adalah kita sebagai pelaku bisnis tersingkirkan. Produk-produk perusahaan kita terpinggirkan, terkalahkan, dan lain sebagainya. Jadi setiap perubahan yang terjadi yang dilanjutkan dengan bergulirnya perubahan-perubahan yang lainnya, selalu hasilnya dua. Ada pihak yang terkalahkan, ada pihak yang dimenangkan. Nah, sebagai pelaku bisnis bisa dikatakan kita mampu mengendarai perubahan, mampu mengelola perubahan, mampu menciptakan perubahan, mampu memanfaatkan perubahan. Itu ekspresinya apa, gengs? Ekspresinya tidak lain adalah munculnya produk-produk baru ataupun servis-servis baru. Jadi setiap perubahan yang terjadi dan gelombang-gelombang mengikutinya, apakah sebagai pelaku bisnis akhirnya bisa menghasilkan produk-produk baru ataupun servis-servis baru. Kalau kita mampu melahirkan produk-produk baru ataupun servis-servis baru seiring dengan adanya perubahan, maka bisa dikatakan kita berada di pihak yang mampu mengelola perubahan, mampu mengendarai perubahan, ataupun mampu memanfaatkan perubahan. Namun jika kita tidak menghasilkan produk-produk baru, servis-servis baru di tengah gelombang perubahan yang terjadi, maka kita berada di pihak yang diserang oleh produk-produk ataupun servis-servis baru. Dan pada saat kita mendapatkan serangan produk-produk baru, servis-servis baru, maka di situ posisi kita sebagai pelaku bisnis diuji betul-betul. Bisa bertahan atau akhirnya menyerah. Nah, kalau menyerah artinya kita terpinggirkan, terkalahkan, bahkan di titik itu sampai bangkrut. Maka tugas pertama yang harus kita lakukan adalah selalu mengevaluasi. Kira-kira pencetus perubahan saat ini itu apa? Benih-benih perubahan itu apa? Dengan kata lain, kita sebagai pelaku bisnis harus mampu mencium perubahan. Kalau kita bicara mengenai kemampuan mencium perubahan, sebetulnya ini bukan sesuatu yang sulit, apalagi di zaman connected seperti sekarang ini. Semua orang itu memiliki kemampuan
kemampuan mencium perubahan. Semua pelaku bisnis punya kemampuan untuk mencium perubahan. Karena apa? Perubahan itu walaupun baru benih-benihnya saja yang muncul, informasinya udah tersebar kemana-mana. Kenapa bisa tersebar kemana-mana? Maklum kan kita sudah masuk dunia connected, dunia yang terkoneksi. Perubahan yang terjadi di belahan Eropa begitu gampangnya kita lihat di berita. Kanal beritanya juga macam-macam, dari mulai digital dan non-digital. Hitungannya real time bisa kita deteksi. Maka mencium perubahan itu bukan sesuatu yang sulit di zaman sekarang. Yang menjadi masalah adalah pada saat perubahan ini sudah tercium, apakah secara bersamaan kita sudah melakukan persiapan antisipasinya, sudah membuat rencana tindakan yang betul-betul akhirnya menjadi sebuah tindakan. Nah, itu yang menjadi persoalan besar. Dan ini yang pernah dialami oleh beberapa perusahaan besar yang akhirnya bangkrut. Sebagaimana yang saya ceritakan di video sebelumnya. Kodak tahu bahwa suatu saat akan ada era kamera digital. Tahu pula kira-kira era kamera digital itu datangnya berapa tahun lagi. Tahu. Eksekutif Kodak bisa membaca 15-20 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tahu. Tapi kenapa eksekutif Kodak saat itu memberhentikan pembuatan prototipe produk digital walaupun masih dikombinasi dengan analog? Jadi itu menjadi persoalannya, pangkalnya adalah di situ. Old Nokia tahu bahwa ada pihak lain, perusahaan yang belum besar, yang masih kecil, masih rintisan, itu sedang mengembangkan sistem operasi handphone. Cuma Nokia tidak tergerak untuk mengembangkan Symbianya. Walaupun sudah banyak yang sudah mengatakan, Symbianya dikembangkan. Jadi mencium perubahan itu dilakukan oleh banyak orang, cuma tidak bergerak. Dan ini kejadian ini tidak hanya di tahun 90-an, 2000-an, enggak. Kalau kita flashback kepada sejarah, ini juga terjadi di masa lampau juga hal yang demikian itu, geng. Ceritanya, geng, yang mengawali terciptanya mesin komputasi itu adalah IBM. Dan mengembangkan mesin komputasi itu adalah IBM dengan sebutan mainframe. Terus akhirnya ada yang bergerak ke miniframe. Setelah bergerak miniframe, ada wacana mesin komputasi tidak hanya bisa dioperasikan oleh perusahaan skalanya, namun bagaimana supaya membuat mesin komputasi yang bisa dioperasikan secara individu yang disebut desktop, dan selanjutnya berkembang menjadi PC. Nah, saya mau flashback kepada fase yang PC ini. Pada saat wacana PC ini muncul, artinya benih-benih perubahan ini muncul. Apa respon para pelaku pasar yang udah ada duluan di mesin komputasi? Dalam hal ini tentunya adalah IBM sama yang namanya Digital Electronic Company, disingkat DEC. Salah satu eksekutifnya IBM saat itu menyatakan, kalau seandainya wacana PC ini berkembang menjadi sebuah realitas, kira-kira berapa banyak ya PC ini akan laku dalam setahun? Pertanyaan ini dibawa ke konsultan untuk melakukan riset dan memberikan gambaran angka. Nah, ternyata pihak konsultan menyatakan bahwa seandainya PC ini nanti berkembang menjadi sebuah realita, 1 tahun tuh paling banyak laku 1000. Nah, bagi IBM angka 1000 itu kecil. Maka akhirnya IBM tidak antusias untuk ikut mendalami PC. Nah, respon yang berbeda adalah dari pihak DEC. Pihak DEC menyatakan eksekutifnya bahwa PC itu sebuah ilusi. Nggak mungkin PC itu direalisasikan, nggak mungkin. Nah, kalau udah eksekutif sebuah perusahaan menyatakan itu, pasti DEC akhirnya tidak bergerak untuk menekuni PC, untuk menseriusi PC. Nah, akhirnya perusahaan kecil punya keleluasaan yang besar untuk mengembangkan PC, hingga akhirnya terrealisasi di pasar. Dan singkat cerita, IBM cepat merespon untungnya. Tapi DEC sudah kalah langkah, hingga akhirnya diakuisisi oleh pemain yang menekuni PC di beberapa waktu kemudian. Nah, jadi ini bukan cerita baru soal pemain yang sudah ada di pasar tidak bisa mengantisipasi perubahan. Padahal yang bersangkutan sudah mencium perubahan. Walaupun perubahan itu masih benih sudah tercium. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya pelaku-pelaku pasar yang sudah ada di pasar sebelumnya itu tidak responsif terhadap perubahan. Kenapa mereka tidak responsif? Peter Drucker, salah satu ahli strategi, menyatakan bahwa pelaku lama pasar seringkali tidak mempraktekkan ilmu yang disebut ignorance, mengabaikan. Apa yang dimaksud dengan ilmu mengabaikan? Ilmu mengabaikan kompetensinya. Pemain pasar yang sudah lama ada di pasar seringkali terlalu sayang dengan kompetensi yang sudah dibangun sekian puluh tahun, sehingga untuk melepas kompetensinya itu menjadi ogah-ogahan. Akhirnya dia berkutat untuk memelihara kompetensi yang ada, memelihara knowledge skill yang ada, memelihara bisnis yang selama ini menghasilkan uang banyak untuk dirinya. Nggak rela melepaskan apa yang menyebabkan dia besar, itu nggak rela. Nah, ketidakrelaan ini disebut tidak menerapkan ignorance. Nah, akibatnya kemampuan menciptakan produk atau servis baru menjadi lemah. Dan pada saat produk baru dari pihak lain muncul di pasar, sudah kalah langkah. Kodak melahirkan kamera digital tahun 91 dan jualan. Namun begitu gadget alat komunikasi berubah menjadi smartphone, sudah telat dan akhirnya gagal. Old Nokia pada saat akhirnya iPhone dan merek-merek berbasis Android pertama masuk ke pasar, mencoba untuk mengikuti dengan bekerja sama dengan Microsoft, sistem operasi yang dimiliki Microsoft. Tapi sekali lagi nasi sudah jadi bubur. Nah, ini jadi pemain besar seringkali menjadi korban
korban sebuah perubahan itu bukan karena tidak mencium perubahan, namun karena yang bersangkutan tidak mempraktekkan ilmu ignorance. Kenapa mereka tidak bisa mempraktekkan ilmu ignorance? Kalau dicermati faktornya sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah pelaku pasar lama seringkali memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan kompetensi lamanya. Itu yang menyebabkan amat sulit membuang kompetensi yang lama. Yang kedua adalah pelaku pasar lama seringkali terlalu euforia dengan hasil-hasil angka yang berhasil diciptakannya. Apakah itu market share, apakah itu revenue, apakah itu pertumbuhan revenue, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pelaku pasar lama seringkali terjebak dalam kegamangan tingkat tinggi saat harus meraba situasi yang belum jelas. Situasi yang belum jelas itu ilustrasinya seperti apa? Gengs, kalau kita melahirkan produk baru yang betul-betul merupakan terobosan, kadang kita itu nggak bisa menjawab berapa ukuran pasar atas produk baru tersebut. Berapa nilai pasar smartphone saat pertama kali di launching? Apakah sudah ada market size-nya? Ukuran pasarnya kira-kira berapa nilainya? Nggak ada. Yang ada adalah angka referensi yang dihasilkan dari gadget telekomunikasi. Jadi bukan smartphone-nya, karena belum ada smartphone saat itu. iPhone perintis, iPhone nggak tahu berapa pangsa pasarnya. Paling dia bisa menyebutkan referensi aja. Referensi kalau HP yang murni sebagai alat komunikasi, angka pasarnya sekian. Angka kamera sekian. Nah, itu referensi, tapi yang sesungguhnya berapa market size dari smartphone saat pertama kali meluncur ke pasar, nggak ada yang tahu. Nah, di sini pemain lama ini gampang untuk masuk karena belum jelas berapa nilainya. Lebih baik kita menekuni yang sudah kita punya aja. Pasarnya jelas, angkanya jelas kita dapatkan. Nah, seringkali gampang. Nah, bagi pemain baru tidak gampang karena yang menjadi fokus dia itu titik tertentu bukan berapa market size-nya. Titik tertentu mereka cuma punya semangat. Semangatnya itu adalah bagaimana menghasilkan barang yang lebih baik, menghasilkan servis yang lebih baik, bagaimana menciptakan perubahan yang awalnya mimpi menjadi kenyataan. Jadi mereka tidak terlalu mengevaluasi berapa pasar yang bakal dia raih. Dia cuma berfokus, konsentrasinya adalah bagaimana menciptakan keunggulan kualitas, keunggulan yang ditimbulkan dari perubahan yang dia ciptakan. Inilah kira-kira 3 hal yang menjadikan pelaku pasar lama tidak bisa memainkan apa yang disebut ignorance. Namun demikian, gengs, kalau kita cermatin flashback kepada sejarah, ada saja pelaku-pelaku pasar lama yang betul-betul bisa menerapkan ignorance. Yang sering saya jadikan contoh itu adalah Intel. Intel itu dulu bergeraknya bukan di prosesor, tapi di memory chips. Mereka singkat cerita menyadari bahwa penguasaan pangsa pasar memory chip dari waktu ke waktu semakin turun, sehingga revenue-nya turun, profitnya turun. Di antara eksekutif dan pemilik perusahaan menyadari itu, terus alkisah mereka bercanda tapi sambil serius mengatakan demikian. Kalau kita ini bukan bagian pendiri perusahaan, kira-kira melihat kinerja perusahaan dari waktu ke waktu semakin turun gimana? Dipecat apa enggak ya? Pasti jawabannya dipecat. Tapi karena yang bersangkutan bagian dari pemilik, nggak ada yang mecat. Nasibnya beda dengan Steve Jobs, pemilik perusahaan yang bisa dipecat dan yang ini enggak. Nah, singkat cerita mereka sambil bercanda tapi serius, supaya nggak dipecat apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Yang perlu dilakukan adalah melakukan sesuatu yang baru. Apa itu yang dimaksud dengan melakukan sesuatu baru? Ya meninggalkan kebiasaan. Hingga diskusi berlanjut seru, kesimpulan melakukan tindakan baru itu adalah meninggalkan kompetensi lama. Artinya jangan lagi bergerak di memory chip. Nah, akhirnya mereka berdebat lagi, mereka menemukan arah baru, yakni berfokus ke pembuatan prosesor. Padahal prosesor saat itu belum dilirik. Sebagaimana yang terlihat dalam sejarah, Intel penguasa prosesor. Pemain keduanya itu AMD, tapi jaraknya jauh. Tapi sekarang mendapatkan tantangan yang baru lagi buat mereka. Oke, itu mungkin pembahasan yang akan kita bahas di video yang masih jauh tentang strategi. Gengs, kembali ke layar monitor. Jadi, apakah kita bisa mengendarai perubahan ataukah menjadi korban perubahan? Itu 2. Apakah pertama bisa mencium perubahan? Kalau soal mencium sudah nggak jadi masalah. Semua orang bisa mencium perubahan. Yang menjadi masalah itu adalah yang kedua, terutama bagi pelaku pasar yang sudah lama ada di pasar, yakni implementasi ignorance. Kalau implementasi ignorance-nya tidak bagus, ya mohon maaf, bisa jadi aja akhirnya kisah Nokia lama, Kodak dan lain sebagainya akan terus berulang. Nah, gengs, kalau kita lanjutkan pembahasannya, new product services. Di layar monitor saya bagi menjadi 2 sisi. Satu sisi sebelah kiri adalah pelaku-pelaku bisnis di mana produknya murni adalah produk teknologi. Sementara yang sisi sebelah kanan adalah pelaku-pelaku bisnis yang produknya itu non-teknologi. Mereka yang mampu mengendarai perubahan pasti akhirnya mampu menciptakan produk ataupun servis baru. Apakah produk atau servis barunya itu bersifat orisinil, artinya yang pertama masuk ke pasar, ataukah produk atau servis barunya itu adalah yang smart me too. Me too produk itu adalah produk tiruan. Nah, yang saya maksud smart me too itu adalah
adalah kalau kita masuk ke pasar bukan yang pertama. Yang pertama itu adalah original new product. Kita meniru produk yang sudah dulu ada di pasar. Nah, smart me too itu adalah kalau kita peniru pertama, kedua, ketiga. Itu yang smart me too. Menunggu dulu produk original mengedukasi pasar hingga akhirnya pasarnya teredukasi. Dengan demikian permintaan atas produk baru ini lagi gencar-gencarnya. Nah, disitulah produk me too masuk. Ikut menikmati pasar yang sedang berkembang. Nah, smart me too itu kalau posisinya 1, 2, 3. Nah, smart me too dalam konteks yang berbeda adalah oke lah me too yang ke-60 atau ke-40. Namun keberadaan masuk ke pasarnya itu betul-betul membawa terobosan kualitas yang jauh lebih tinggi dibanding produk yang sudah ada di pasar. Ataupun dari sekian fitur, ada satu fitur yang dibuat menonjol. Seperti Oppo yang menonjol dengan kameranya. Dan harganya sangat affordable. Nah, itu smart me too itu. Jadi apakah kita mengeluarkan produk service baru yang sifatnya original atau smart me too, itu adalah opsi dari kebijakan pelaku pasar. Nah, kalau kita berhasil launching produk original dan smart me too, artinya kita masuk kategori perusahaan yang mampu mengendarai perubahan, memanfaatkan perubahan dan seterusnya. Nah, geng, sebagaimana di video sebelumnya, produk atau service baru yang masuk ke pasar, apakah sifatnya komplementer atau ada titik tertentu di awalnya produk baru yang masuk ke pasar atau service baru yang masuk ke pasar itu bersifat komplementer. Komplementer itu artinya adalah melengkapi dari produk yang existing. Bagi geng yang baru bergabung, silahkan untuk mengakses video kami yang sebelumnya supaya dapat pemahaman yang kontekstual tentang yang disebut produk incremental replacer. Nah, yang perlu saya tambahkan di video ini adalah antara pelaku-pelaku bisnis menghasilkan produk-produk murni teknologi dengan sisi yang sebelah kanan, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk non-teknologi. Nah, sifat produk yang awalnya komplementer menjadi replacer, namun dengan fase pelan-pelan menggantikan. Kalau di sisi pelaku industri yang sebelah kiri, komplementer yang berubah menjadi incremental replacer itu jalurnya adalah jalur cepat. Sementara kalau yang sisi sebelah kanan itu jalurnya lambat. Nah, pelaku-pelaku pasar yang produknya adalah non-technological itu contohnya apa? Contohnya adalah FMCG, fast moving consumer goods, yakni yang menghasilkan produk-produk konsumen seperti kosmetik, RTD, ready to drink, dan lain sebagainya. Nah, sifat produknya yang awalnya komplementer untuk pelan-pelan menggantikan itu melalui jalur yang lama dibandingkan kalau teknologi. Kalau yang satunya lagi produk baru atau servis baru yang masuk ke pasar itu memang posisinya adalah langsung menggantikan antara pelaku pasar yang berada di sisi kiri atau kanan. Instant replacer-nya tidak ada pembedaan. Jalurnya namanya mengganti langsung, ya cepat tergantikan. Mau produknya murni teknologi ataupun produk non teknologi ya cepat tergantikan. Tapi kalau yang komplementer menjadi incremental replacer itu kalau teknologi jalurnya lebih cepat dibanding produk-produk yang non teknologi. Sebagai ilustrasi, geng, coba kita bayangkan nanti pertempuran antara mobil berbahan bakar fosil dengan mobil elektris, bisa jadi suatu saat mobil otonom. Nah, mobil elektris di awal-awal masuk pasar itu pasti sifatnya itu komplementer, melengkapi produk-produk mobil berbahan bakar fosil. Namun suatu saat mobil elektrik yang awalnya itu komplementer akan betul-betul menggantikan mobil bahan bakar fosil. Tinggal triggernya itu apa? Kalau baterai mobil listrik mulai efisien dipakai, diproduksi secara massal, nah disitulah yang awalnya mobil listrik itu bersifat komplementer akan menjadi replacer, tapi pelan-pelan. Pemicu yang lainnya adalah bila harga mobil listrik semakin lama semakin terjangkau karena diproduksi massal. Kenapa diproduksi massal? Karena tersedia baterai yang sudah mumpuni. Nah, itu akan awalnya produknya bersifat komplementer akan menjadi betul-betul menggantikan. Tapi karena ada jeda waktu, maka saya kasih sebutan adalah incremental replacer. Yang harus diperhatikan di sini adalah multiplier efeknya. Nah, multiplier efeknya seperti apa? Ingat, yang bermain di area mobil tidak hanya mobilnya saja. Ada bengkel, ada spare part, ada oli, dan lain sebagainya. Nah, nanti begitu mobil listrik masuk ke pasar dan trigger-triggernya yang saya katakan tadi muncul, aki, harga, varian semakin banyak, maka akan menciptakan multiplier efek yang harus diantisipasi oleh pemain
pemain-pemain yang selama ini ikut meramaikan dinamika pasar otomotif. SPBU, pemilik SPBU harus siap-siap. Nantinya asetnya mau dikemanakan setelah mobil listrik akhirnya menjadi replacer dari mobil berbahan bakar fosil. Apakah akan menjadi SPLU? Kalau dia bertransformasi menjadi SPLU sebagai pusat penyedia pengisian listrik mobil, apakah benar konsumen tertarik mau menunggu mobilnya di-charge di SPBU yang berubah menjadi SPLU? Rasanya kok tidak cocok. Yang cocok itu adalah kalau SPLU-nya berada di pusat-pusat perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan. Nah, itu baru cocok. Nah, berarti aset SPBU itu mau ditransformasikan jadi apa? Nah, itu harus siap-siap para pelaku pasar SPBU. Demikian juga produsen spare part. Misalkan adalah busi. Mau bertransformasi bisnis kemana? Oli mau bertransformasi bisnis kemana? Ingat, jangan sampai seperti Kodak. Eranya masih 10 tahun, 15 tahun lagi, tenang saja. Nggak usah dipikirin. Nah, hati-hati kalau kita terjebak kepada pola pemikiran seperti itu, artinya kita tidak betul-betul mempraktekkan ilmu ignorance. Ya, jangan salahkan kalau suatu saat menjadi terkaget-kaget. Nah, ini adalah tantangan yang berada di sisi sebelah kiri bagi para pelaku pasar. Nah, bukan berarti yang sebelah kanan tidak mendapatkan tantangan. Belah kanan nih, walaupun kalau seandainya bertemu produk baru yang bersifat komplementer yang pelan-pelan akhirnya menggantikan jalurnya lama, kalau instant replacer sudah terbiasa, mereka mendapatkan tantangan yang juga berat. Para pelaku pasar yang besar, giant player, itu saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan luar biasanya apa? Banyak pemain kecil yang tersebar secara merata. Jadi front pertempurannya itu terbuka menjadi semakin banyak karena banyak pemain-pemain kecil yang bisa menghasilkan produk sebagaimana yang dihasilkan oleh pemain-pemain besar. Dan ini jumlahnya merata di banyak tempat. Nah, ini yang tantangan yang mereka hadapi. Dan semakin lama semakin sengit nanti. Kalau kita konteksnya Indonesia, nanti akan semakin banyak UMKM yang level produksi mungkin rumahan. Bisa membuat sabun, bisa membuat pasta gigi, dan lain sebagainya. Tentunya produk-produk yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, akan banyak bermain kecil yang bermunculan. Dan pemain kecil yang bermunculan ini ditunjang oleh terbukanya saluran distribusi yang semakin lebar, yakni e-commerce. Kalau dulu jalur distribusi kan dikuasai yang namanya general trade, dari mulai grosir, toko besar, toko kecil, toko kelontong, rombong, sampai pedagang asongan. Untuk bisa mendekati pasar harus mengikuti alur distribusi yang tadi. Nah, pemain kecil nggak punya kesanggupan untuk mengikuti alur distribusi sebagaimana pemain besar. Dan juga pemain kecil tidak mungkin masuk ke modern channel. Namun dengan adanya e-commerce, pemain kecil bebas saja masuk. Bahkan individu pun bisa jualan di e-commerce. Ya, jadi saluran distribusi semakin terbuka lebar bagi siapapun yang bisa menghasilkan produk. Dan di samping itu, gengs, pemain-pemain besar yang berada di sebelah kanan itu menghadapi tantangan di mana saluran promosi itu juga semakin terbuka dan biayanya tidak mahal. Kalau dulu media promosi itu salurannya ATL, BTL yang mahal-mahal. TV, radio, media cetak mahal-mahal. Nah, sekarang muncul Google Ads, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Akun-akun jejaring sosial yang sudah berfungsi sebagai media promosi. Harganya nggak mahal lagi. Sehingga semua orang bisa melakukan promosi sekarang ini. Nah, ini adalah tantangan bagi pemain besar yang berada di pihak sebelah kanan. Dan bisa jadi nantinya akan bermunculan mesin-mesin produksi skala mini. Sehingga makin mempermudah pemain-pemain kecil untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Nah, jadi pemain-pemain besar di sisi sebelah kanan itu akan berhadapan dengan pemain-pemain kecil yang bertebaran merata, luas, kemampuan distribusinya tidak mengalami kesulitan karena diakomodasi dengan adanya e-commerce. Kemampuan promosinya juga diakomodasi dengan jejaring-jejaring sosial media yang memiliki data besar tentang pemakai sosial media yang telah berubah menjadi agen promosi. Nah, jadi kita ini baik pelaku bisnis yang di sebelah kiri dan kanan sama-sama menghadapi tantangan besar akibat perubahan. Nah, bagaimana pelaku pasar yang berada di tengah-tengah? Ilustrasinya adalah perbankan dengan fintech lah. Nah, ini kehadiran fintech itu bisa saja dianggap sebagai komplementer terhadap industri bank saat ini. Tapi bisa jadi ke depannya yang komplementer itu betul-betul bisa menggantikan, berfungsi sebagai incremental replacer. Bisa jadi regulasi akhirnya mengakomodasi itu. Karena namanya teknologi kadang-kadang lebih duluan dibanding aturan main. Hingga suatu saat akhirnya bisa diakomodasi. Nah, kita tunggu aja. Waktu nanti membuktikan apakah fintech akhirnya menjadi incremental replacer dari dunia perbankan. Nah, geng, ini adalah cara sederhana untuk memahami peta perubahan. Yang perlu
perlu dicermati, geng. Kalau kita bicara tentang perubahan adalah saat ini sifat perubahan yang sudah dibahas di video kami yang sebelumnya. Bagi gengs yang baru bergabung, silakan untuk mengakses video kami yang sebelumnya. Tentang perubahan ada beberapa seri video. Silakan untuk mencermati video demi video. Geng, kita itu masuk di era perubahan kekinian, di mana kompetitor itu asalnya dari mana tidak jelas. Topik ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Silakan gengs untuk mengakses video sebelumnya. Kompetitor itu tidak bisa dibaca dengan jelas berasal dari mana. Kadang-kadang kita berpikir kompetitor itu dari kategori yang sama, tapi ternyata dari kategori yang berbeda dan lain sebagainya. Dan siapapun saat ini bisa menjadi kompetitor kita. Nah, itu adalah ciri perubahan kekinian. Kompetitornya tidak jelas berasal dari mana, dunia entah beratah. Bisa jadi seseorang yang sebelumnya tidak punya background bermain di kategori bisnis tertentu, akhirnya menjadi kompetitor yang tangguh. Dan siapapun bisa menjadi kompetitor kita. Sebagai salah satu ilustrasi aja, geng. Kita bicara tentang dunia pertelevisian. Sekarang ini siapapun bisa membuat TV. Dan TV-nya bisa disiarkan. Loh, bagaimana bisa? Geng, YouTube itu adalah saluran siaran TV. Siapapun bisa bikin YouTube. Siapapun bisa bikin program yang disiarkan oleh YouTube yang itu akan menyaingi TV-TV yang ada. Bisa jadi program yang dihasilkan dari individu-individu tadi lebih kreatif daripada program yang dihasilkan TV. Bahkan kita lihat fenomena artis yang menjadi anchor berita, menjadi host acara sebuah televisi, tapi yang bersangkutan sekaligus sebagai YouTuber. Nah, jadi pemain TV tidak hanya institusi TV, tapi individu-individu. Bahkan siapapun yang bukan artis bisa memiliki TV sendiri. Nah, ini tidak ada bedanya dengan industri yang lain. Jadi setiap individu sekarang ini bisa menjadi pemain pasar. Nah, itu adalah sifat perubahan kekinian. Maka kita sebagai pelaku pasar harus betul-betul responsif terhadap perubahan. Karena kalau tidak, kita pasti tertinggal. Gengs, kalau kita mau membaca peta perubahan, maka sekarang ini yang akan jadi ledakan gelombang perubahan itu adalah teknologi komunikasi yang akan bermigrasi dari 4G ke 5G. Ini akan menimbulkan gelombang dahsyat perubahan dengan munculnya visual reality, augmented reality, robotik, IoT yang semakin variatif dan lain sebagainya. Karena kecepatan teknologi 5G luar biasa terdongkrak dibanding 4G. Latensinya juga kinerjanya jauh beda dengan 4G. Nah, sejumlah negara sudah mulai tahun 2019. Ini akan menimbulkan gelombang perubahan yang luar biasa dahsyat. Nah, ini harus kita cermatin dengan baik. Gelombang-gelombang baru itu akan menghasilkan produk servis baru apa. Jangan sampai tidak terantisipasi dengan baik. Yang perlu menjadi perhatian adalah para pemain-pemain lama yang ada di pasar. Implementasi ilmu ignorance-nya harus semakin kuat kalau tetap ingin berada di pasar dan ingin tetap mendapatkan nikmat dari pasar. Oke, gengs, sampai sekian dulu video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Tidak hanya sebatas berpikir positif terutama terkait perubahan, kita harus ikut menikmati apapun gelombang perubahan yang saat ini sedang terjadi. Jangan sampai kita menjadi korban dari perubahan. Jangan lupa, gengs, untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai ketemu di seri pembahasan video berikutnya. Masih tentang perubahan, tapi dari kacamata yang berbeda.